Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembangunan embarkasi haji di Demak untuk mengakomodir tingginya jumlah jamaah haji Jawa Tengah. Tingginya jumlah jamaah haji Jawa Tengah tidak sebanding dengan jumlah embarkasi yang tersedia di provinsi tersebut. Guna menunjang kelancaran ibadah haji, Komisi 8 DPR RI akan berupaya mempercepat pembangunan embarkasi haji di Demak sehingga tempat transit jamaah haji di Jawa Tengah tidak hanya terpusat di Boyolali. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyatakan, saat ini pembangunan embarkasi haji Demak masih dalam tahap administrasi dan akan dimulai pada 2026. Selain itu, ia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Demak yang telah menghibahkan sebagian tanah di wilayahnya untuk keperluan ibadah haji, utamanya sebagai lokasi transit dan berkumpulnya jemaah haji dari wilayah Jawa Tengah. Kami harapkan ini tahun 2026 bisa dimulai, bisa dilaksanakan. Jadi ini satu penghormatan kepada Kabupaten Demak mendapatkan tempat untuk embarkasi ya di sini dan sekaligus museum haji ya. Dan fungsi dari embarkasi tidak hanya untuk transit para jemaah dan nanti pembangunannya itu sekelas hotel bintang 3. Saat ini wilayah Jawa Tengah hanya memiliki satu asrama haji yang berada di Donohudan Boyolali dan selalu membludak setiap musim haji. Pada 2024, Provinsi Jawa Tengah mendapat 30.377 kuota jamaah haji dan menjadi provinsi terbanyak ketiga di Indonesia. Selain itu, asrama haji baru ini akan diproyeksikan menjadi museum haji pertama di Indonesia. Abdul Wahid berharap embarkasi baru di daerah Jawa Tengah bagian utara tidak hanya mempermudah transit jamaah, namun turut meningkatkan ekonomi masyarakat Demak. Dari Jawa Tengah, Alda Gustari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 12 DPR RI yaitu Ratna Juwitasari mendorong pemerintah memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan oleh hilirisasi nikel, di antaranya deforestasi hingga pencemaran udara dan juga air. Hilirisasi nikel merupakan langkah awal transformasi dan akselerasi dalam meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan mendorong perekonomian negara. Namun, Komisi 12 DPR RI mengingatkan agar hilirisasi tidak merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwitasari menyoroti adanya dampak buruk akibat hilirisasi nikel yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini, proses hilirisasi nikel menyebabkan deforestasi hingga pencemaran udara dan air. Kerusakan lingkungan ini juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat akibat rusaknya ekosistem sungai dan hutan sebagai sumber mata pencarian masyarakat. Dari pemerintah daerah agar ada awareness lah terhadap isu-isu lingkungan yang hari ini dirasakan oleh masyarakat yang terutamanya ada di sekitar wilayah tambang. Di satu sisi daerah mereka itu menghasilkan banyak sekali devisa untuk negara, tapi di sisi lain justru kesejahteraan mereka yang menjadi terabaikan atau bahkan ekosistem mereka yang terancam gitu kan. Bagaimana saat sebuah industri utamanya ekstraktif didirikan, ini nilai keekonomian dari ekosistem yang sudah dikorbankan itu biasanya jauh lebih besar daripada nilai investasi dari perusahaan-perusahaan itu sendiri gitu. Ratna Juwita menambahkan, pemerintah perlu mengevaluasi pengelolaan limbah serta melibatkan akademisi yang mampu memberikan pertimbangan terkait perkembangan hilirisasi di Indonesia. Hal ini bertujuan agar proses hilirisasi memberikan dampak positif terhadap perbaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Bondan dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengapresiasi lapas di Provinsi Lampung yang berhasil membina warga binaan sehingga mampu menghasilkan barang siap ekspor. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, dukungan diberikan kepada Lapas Provinsi Lampung oleh DPR RI atas keberhasilan membina warga binaan dalam menghasilkan sabut kelapa hingga diekspor ke berbagai negara dan memproduksi tempe dan roti yang tidak hanya dikonsumsi penghuni lapas tetapi juga masyarakat. Dalam rangka memperbaiki kualitas diri warga binaan, Wakil Ketua DPR RI mendukung program pelatihan di lembaga pemasyarakatan untuk menjadikan warga binaan yang mandiri dan mampu mendukung program pemerintah. Usai pertemuan dengan jajaran Kemenkumham dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Lampung, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menilai, lapas di Provinsi Lampung berhasil melakukan pembinaan terhadap warga binaan sehingga mampu menghasilkan sabut kelapa hingga diekspor ke berbagai negara dan memproduksi tempe dan roti yang tidak hanya dikonsumsi penghuni lapas tetapi juga masyarakat sekitar. Hampir sama dengan di Sukamiskin yang kita lihat, hampir tidak ada kendala yang cukup signifikan dan mereka membina warga binaan dengan baik, menjadi warga binaan yang mandiri, profesional. Itu dibuktikan dengan banyaknya pelatihan-pelatihan usaha dan bahkan usaha-usaha itu sudah sampai diekspor ke luar negeri. Contohnya di sini tadi ada dari sabut kelapa itu sudah diekspor sampai ke Amerika, Spanyol, Korea Selatan dan sebagainya. Demikian juga pembuatan roti, tempe, kemudian pemberdayaan sayur mayur dan lainnya, hidroponik dan lain-lainnya. Artinya pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman lapas di Provinsi Lampung, teman-teman Kanwil Hukum dan HAM, sementara ini namanya masih begitu, itu berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Adis mendorong agar pelatihan ini dapat menjadikan warga binaan lapas yang mampu bekerja dengan profesional dan memperoleh sertifikat dari Badan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis pemerintah. Dari Provinsi Lampung, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Balik DPR RI menyatakan saat ini rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2025. Namun, masih banyak tahapan yang harus dilalui baik dari pembahasan maupun harmonisasi yang akan dilakukan pada tahun 2025. Dalam rangka sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 dan Prolegnas Undang-Undang Prioritas tahun 2025, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, salah satunya membahas rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Balik DPR RI mendorong rancangan undang-undang ini dapat segera disahkan di paripurna.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Cindy Monica mengatakan, setelah belasan tahun menunggu, masyarakat hukum adat hingga saat ini masih terus menyuarakan agar Balik DPR RI dapat menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Ia menilai rancangan undang-undang ini menjadi penting dikarenakan untuk melindungi hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat hukum adat di tengah masifnya pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan. Kita sangat didorong oleh Nenek Mama kan juga agar RUU ini bisa melindungi hak-hak mereka karena banyak sekali pembangunan yang memang berhambatan dengan kasus-kasus tanah ulayat yang ada yang sampai sekarang belum selesai. Tentu RUU Masyarakat Hukum Adat ini menjamin seluruh haknya tidak hanya mengenai tanah ulayat tetapi juga bagaimana pengelolaan sumber daya alam, hak atas lingkungan hidup dan juga tentunya yang sangat core yaitu bagaimana melestarikan kebudayaan yang ada karena Sumatera Barat sendiri itu sangat kental akan budayanya dan tradisinya. Cindy menambahkan saat ini rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025. Namun, masih banyak tahapan yang harus dilalui baik dari pembahasan maupun harmonisasi yang akan dilakukan pada tahun 2025. Dari Provinsi Sumatera Barat, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyatakan selalu membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi, terutama terkait dengan permasalahan hukum. Komisi 3 DPR RI mencatat pelayanan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam membantu memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap mitra-mitra Komisi 3. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati menyebut, Komisi 3 DPR RI selalu concern terhadap pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPR RI mendapat respon dari seluruh mitra kerja, sehingga kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Selama ini, ketua kita itu rajin sekali untuk concern terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat yang dialamatkan ke Komisi 3 yang tujuannya adalah fungsi pengawasan terhadap mitra-mitra Komisi 3. Jadi alhamdulillah kebijakan ini banyak memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia karena DPR bisa meningkatkan fungsi pengawasan dari memaksimalkan fungsi pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat. Mungkin ke depannya kita juga akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mengadukan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sari Yuliati menambahkan, dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat, DPR RI dapat lebih memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada memberikan dampak positif di masyarakat. Bondan dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berkolaborasi dengan Citizen OS, DPR RI menggelar acara Indonesian Opinion Festival keempat yang bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan juga transparan. Dan kolaborasi antara DPR RI dan Citizen OS merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Anda masih menyaksikan TVR 09. Dan pemirsa, kerjasama DPR RI dan juga Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan juga responsif terhadap masukan masyarakat. DPR RI berkomitmen untuk terus memperluas ruang partisipasi publik tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Berkolaborasi dengan Citizen OS, DPR RI menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat sebagai langkah nyata membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustafa meyakini kolaborasi antara DPR RI dan Citizen OS merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif demi memastikan suara masyarakat dipertimbangkan dan diakomodir dalam proses pembuatan kebijakan. Festival aspirasi ini sekali lagi membuktikan bahwa yang namanya DPR itu sangat memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai kepentingan dan aspirasinya terkait dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi semakin terbuka DPR ini semakin memperkuat fungsi keterwakilan. Ini adalah rumah rakyat di mana rakyat bisa menyampaikan berbagai aspirasinya. Selaras dengan itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menekankan kerjasama DPR RI dan Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat, khususnya kelompok muda dalam keterlibatannya di ranah politik. Saya yakin ini juga menjadi salah satu langkah yang konstruktif bagi kemajuan demokrasi kita, bagi sistem perpolitikan kita dengan melibatkan kaum muda dalam isu-isu politik ya. Mengingat hari ini ada semacam disparitas atau kesenjangan antara pemuda dengan isu-isu politik yang sedang dibahas di berbagai tingkatan ya, baik di DPR RI maupun di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Bahwa ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tapi akan jadikan tradisi baik ya, menjadi best practice dari DPR RI untuk membuka telinga selebar-lebarnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai isu, kejadian, dan tidak menunggu harus viral sebetulnya ya. Tentu kita tidak berharap satu isu, satu kejadian direspons setelah viral ya. Tentu kita berharap ada semacam mekanisme yang membuat masyarakat tidak ragu, tidak takut untuk menyampaikan aspirasi yang memang harus direspon pemerintah maupun bersama DPR RI dalam bentuk kebijakan publik atau dalam bentuk yang lain ya. Melalui kegiatan ini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyatakan, komitmen DPR RI untuk terus memperluas ruang partisipasi publik tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas, agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahwa DPR harus benar-benar menjadikan ajang ini sebagai wahana untuk bisa menjaring aspirasi, ya. Bahwa DPR itu sudah berfungsi sebagai lembaga penerima aspirasi, iya. Tapi pimpinan DPR berani membentuk badan aspirasi masyarakat sebagai AKD baru. Itu ingin menunjukkan bahwa DPR itu pengen lebih responsif lagi, lebih aspiratif lagi. Sehingga kegiatan semacam ini mungkin akan dilakukan secara rutin ya, khususnya badan aspirasi masyarakat yang melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Hari ini yang hadir itu dari berbagai komunitas, termasuk komunitas disabilitas. Kita kedatangan lebih kurang hampir 100 dari kawan tuli kita ya, bahwa mereka juga punya kepedulian terhadap politik, pengen dapat akses
terhadap informasi apa yang dikerjakan oleh DPR. Ini menjadi modal awal buat kita dan insya Allah pimpinan DPR dan Badan Aspirasi Masyarakat akan mengagendakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun. Selanjutnya, dari hasil pembahasan 12 topik yang didiskusikan selama IOF berlangsung, diserahkan pada Badan Aspirasi Masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja DPR RI dan pemerintah. Pemirsa, bagi para pecinta alam, berlibur ke alam bersama keluarga menjadi hal yang menarik untuk refreshing dari padatnya aktivitas harian. Dan salah satu wisata alam menarik yang dapat pemirsa kunjungi tentunya Tangkuban Perahu. Seperti apa dan bagaimana wisata alam ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Kental dengan legenda Sangkuriang dan juga Dayang Sumbi, serta keindahan gunung maupun kawah yang mempesona, tentunya menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dan tentunya terdiri dari area gunung dan beberapa kawah yang mudah dijangkau, menjadikan Tangkuban Perahu sebagai wisata populer di Bandung. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan mengenai Tangkuban Perahu, gunung dan juga kawah memukau di Bumi Priangan pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik.
Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di Kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi, pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu, terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.